Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila Rambe dengan NIM 251510104 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi kelas 1C. Pada video pembelajaran AIKA ini, saya memilih materi nomor 1, yaitu pembahasan mengenai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah dasar utama dalam mengetahui dan memahami ajaran yang Allah tetapkan bagi umat manusia. Semua ibadah, hukum, dan pedoman hidup dalam Islam merujuk pada sumber-sumber ini. Pertama, mari kita bahas sumber primer dalam ajaran Islam. Sumber primer adalah sumber utama yang menjadi rujukan mutlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Sedangkan As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Tanpa sunnah, banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara rinci. Selanjutnya, kita beralih kepada sumber sekunder dalam ajaran Islam. Sumber sekunder meliputi ijtihad, qiyas, dan sumber hukum. Ijtihad adalah usaha seorang ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak terdapat secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara dengan membandingkannya pada kasus yang memiliki kesamaan ilat atau alasan hukum. Sumber sekunder ini berfungsi melengkapi dan menjawab permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Kemudian, mari kita lihat hubungan antara sumber primer dan sekunder. Sumber primer menjadi dasar utama yang tidak boleh bertentangan dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder hadir untuk memperjelas, memperluas, dan memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber primer. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam penerapan ajaran Islam. Agar lebih relevan, mari kita lihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama ada aturan sholat 5 waktu, dijelaskan dalam Al-Quran, namun tata caranya dijelaskan melalui sunnah. Yang kedua, hukum mengenai teknologi modern seperti transaksi digital atau kesehatan reproduksi banyak ditetapkan melalui ijtihad ulama berdasarkan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai situasi kehidupan modern. Sebagai penutup, mari kita ambil kesimpulan. Sumber ajaran Islam terdiri dari sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta sumber sekunder seperti ijtihad dan qiyas. Semua sumber ini berfungsi untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kurang penyampaian. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.